103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Oke, masih kembali lagi di Inspirasi dan Mandiri. Kali ini dengan tema memperingati Hari Batik Nasional. Nyok mengenal dan lestarikan batik Betawi Terogong. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Laila, Ketua Sanggar Batik Betawi Terogong dan owner usaha Batik Betawi Terogong. Ini sudah berkenan hadir di studio. Halo Ibu. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari perjalanan ke sini macet kan Ibu? Lumayan macet, ya. tapi masih di selatan kan. Iya, masih dari selatan sih ya, masih terjangkau. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu sebagai penggiat batik, terutama batik Betawi Terogong? Sebagai perajin batik ya, kami mungkin bukan hanya saya, semua perajin batik mungkin merasa senang karena ada peringatan Hari Batik. Jadi di mana orang jadi mengenal lah, paling tidak dalam setahun mereka yang selama setahun lupa sama batik, paling tidak dalam satu hari dalam setahun mereka ingat, oh iya hari ini adalah Hari Batik. Jadi mereka paling tidak melupakan sepenuhnya salah satu warisan budaya bangsa. Benar banget, budaya bangsa Indonesia sendiri ya Bu. Oke, Bu, ngomongin batik nih. Seberapa bangga sih Ibu terhadap batik yang menjadi salah satu ikon budaya Indonesia? Kalau dibilang seberapa bangga ya, saya sebagai perajin batik dan juga sebagai bangsa Indonesia ya sangat bangga dengan dengan kerajinan membatik ini, karena tidak semua bangsa punya tradisi membatik seperti kita di Indonesia. Jadi ada sisi uniknya nih DFM Mania, karena cuma bangsa Indonesia yang punya batik ini ya Bu ya. Nah ini juga nih Bu, ngomongin batik, gimana pendapat Ibu? Kan batik ini selain peluang bisnis atau berusaha, tapi batik ini juga sebagai warisan budaya. Jadi gimana pendapat Ibu nih? Ya memang kalau dibilang ini memang sebagai salah satu warisan budaya bangsa, disebut sebagai usaha juga memang sebetulnya sangat menjanjikan ya. Seperti saya misalkan, dulu profesi saya aslinya kan sebagai pendidik ya, saya guru gitu. Tapi ketika saya memulai usaha membatik ya, saya mulai menjadi perajin batik. Yang dulu saya tidak pernah terfikir saya misalkan diundang ke suatu tempat, bertemu dengan dulu kan kalau sebagai guru ruang lingkup saya kan hanya murid, siswa, paling tidak kepala sekolah, teman-teman guru. Tapi ketika saya menjadi perajin batik dan kemudian dari merajin batik yang tadinya saya sebagai untuk melestarikan batik menjadi bisnis, itu relasi saya bertambah ya. Saya jadi kenal orang-orang, dari bagian ini saya kenal, saya jadi tahu. Jadi buat saya sih selain memang usaha yang menjanjikan, juga sebagai memperluas pertemanan, memperluas relasi, memperluas silaturahmi yang tadinya nggak terpikir. Saya kok bisa berteman dengan desainer ya, kok saya jadi berteman dengan desainer gitu kan. Ya seperti itulah gitu. Walaupun juga sisi bisnisnya memang sangat berarti ya. Oke. Terus Bu nih, kalau dari proses pembuatan atau tahapan membuat batik Betawi Terogong ini, masihkah dengan cara mencanting atau memakai teknik lain? Nah, ini kita Ibu bawa sampelnya nih. Boleh mungkin dijelaskan dulu cara membuatnya, atau dari motifnya dulu kali Bang Ilham ya? Nah, kalau untuk proses membuat batik itu ya dari dulu dari dulu sampai sekarang ya, kalau namanya kita mengikuti yang pakem utamanya ya, memang dari dulu proses membuat batik ya seperti itu. Jadi sama, dan juga dari daerah-daerah lain juga sama aja. Misalkan motif dari Solo, Jogja, Pekalongan, Cirebon yang sangat terkenal dengan batiknya ya, itu prosesnya sama. Jadi kalau ada namanya batik itu ada dua ya, batik tulis dan batik cap. Nah batik tulis itu yang membedakannya itu proses di awalnya. Kalau batik tulis itu memang dari selembar kertas yang dari selembar kain yang berwarna putih, itu kemudian kalau batik tulis itu digambar dulu. Jadi motif-motifnya itu digambar menggunakan pensil, alat tulis lah, digambar. Setelah digambar itu tadi dicanting. Jadi menggunakan alat canting. Itu proses awalnya. Dan kalau untuk batik cap yang membedakan itu di proses awalnya itu, kalau cap itu sudah ada motifnya, tinggal diceplok itu dicap, tetap menggunakan malam. Yang namanya batik itu ya, yang harus saya beritahu nih, banyak orang yang salah kaprah. Jadi batik itu prosesnya itu dengan dicanting dengan menggunakan malam panas. Jadi lilin ya.
bukan malam-malam panas ya, jadi Iya. lilin panas itu menggunakan lilin panas gitu, itu yang namanya proses membatik. Oh, itu yang namanya malam. Hmm. Jadi tadi ada dua tuh, batik tulis sama batik Batik cap. iya. Tapi sama-sama menggunakan malam walaupun prosesnya beda Iya, ya Bu ya. proses awalnya yang Proses berbeda. awalnya yang Iya. beda. Ini kalau ngomongin motifnya nih Bu, untuk batik Trogong itu sendiri gimana nih Bu? Motifnya apakah dia menceritakan tentang apa atau ciri khasnya gitu Bu? Untuk batik Betawi Trogong ya, Hmm. saya batik Betawi Trogong karena memang kampung saya di Trogong ya. Hmm. Jadi cirinya itu sebetulnya lebih ke karena saya orang Betawi, jadi yang saya buat itu yang icon-icon Jakarta lah khususnya ya. Ondel-ondel kan icon Betawi itu kan Jakarta juga kan. Itu yang saya buat itu motifnya ya ondel-ondel dengan berbagai versi. Juga ya alat musik yang berkenaan dengan Betawi, juga dengan dulu ya alat transportasi yang ada di Betawi, juga flora yang dulu banyak tumbuh di sekitar di Betawi ini gitu. Kalau dulu kan mungkin ya kamu nih anak generasi muda yang sekarang belum lahir, itu Jakarta itu sebelum jadi kamu ini nih yang namanya Kuningan dulu kalau saya kuliah tahun 80-an itu ini nih masih jadi saya dulu kalau naik PPD, ini namanya ada bis namanya PPD ya, perusahaan daerah itu. Ini tuh sebelah sini tuh masih ada kandang sapi, kandang kambing daerah sini tuh. Jadi daerah Kuningan itu tahun-tahun 80-an. Jadi Jakarta dulu ya kampung sama dengan kampung-kampung lain, cuma perkembangan Jakarta itu kan begitu pesat ya. Jadi yang namanya ya sebenarnya sekarang kamu datang sini udah nggak ada kandang kambing, nggak ada kandang sapi, mungkin kalau di belakang-belakang masih ada, saya kurang tahu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya memang lebih menceritakan tentang kehidupan Betawi tempo dulu. Tempo dulu. Kalau floranya itu apa Bu? Kalau yang khas Betawi Trogong? Khas Betawi kalau saya dulu karena salah satu kebiasaan orang Betawi di Trogong itu kalau sarapannya pakai nasi goreng dan mengkudu. Itu saya buat juga, cuma hari ini saya tidak bawa ya. Saya bikin motif daun mengkudu, saya buat motif mengkudunya. Juga yang saya bawa ini ada motif mungkin anak-anak muda nggak tahu kalau itu namanya semanggi. Taunya semanggi jembatan gitu kan. Padahal kan cikal bakal semanggi itu ya salah satunya memang dibuat itu seperti motifnya seperti daun semanggi bentuknya gitu. Ada juga saya buat pohon pihong. Pohon pihong itu ceritanya itu kalau zaman dulu, zaman saya kecil itu kalau orang pergi haji, itu kalau pulang itu kan suka bawa inai, kacang kuku. Nah zaman dulu itu tahun-tahun 70-an itu orang pergi haji itu kan barang mewah ya, nggak semua orang bisa pergi ke tanah suci dengan biaya yang cukup mahal. Nah kalau orang-orang pulang pergi haji itu kan biasanya mereka bawa inai itu. Nah kadang-kadang kita yang nggak kebagian gitu ya, itu kita bikin dari pohon pihong itu. Sebenarnya nama bahasa Indonesia mungkin pohon pacar air. Nah itu kan kalau ditumbuk itu daunnya dipakai di kuku dia bisa berwarna gitu. Kata orang lain, Bu pohon apa Bu ini? Memang bisa dipakai Bu? Iya bisa. Kalau zaman-zaman saya kecil itu dipakai buat pemerah kuku. Pohon pihong itu yang daunnya kecil-kecil. Iya kalau sekarang tuh dipakai untuk kalau orang ke makam itu kan suka bawa yang daun bunga-bunganya merah, putih itu salah satunya itu yang daunnya itu. Oke, ini kalau ngomongin ciri khas batik Betawi Trogong, kalau dari segi warna ada nggak nih Bu? Warna identitas atau identitas khas. yang paling sering? Sebetulnya sih kalau kita lihat selama ini kan kalau warna-warna Betawi itu biasanya ngejreng ya, tabrak-tabrak kan merah, kuning, merah, hijau, kuning, hijau gitu ya. Tapi itu juga saya buat. Tapi kalau saya hanya ngikutin pakem kalau Betawi ngejreng itu kan nggak semua orang suka, nggak semua orang berani pakai warna ngejreng. Jadi memang yang sekarang saya buat itu tidak mengikuti pakemnya harus warnanya ngejreng, tapi saya mengikuti selera konsumen pun saya ikuti. Bu saya suka motif ini, tapi saya mau tolong bikin warnanya warna-warna soft ya, itu saya buat juga sekarang. Jadi udah mengikuti. Karena sekarang untuk bisnis kalau saya bertahan dengan pakem saya mungkin susah berkembangnya ya. Jadi sebenarnya batik Betawi ini pakemnya itu warnanya ngejreng, tapi Bu Siti Laila ini mengikuti permintaan pasar yang sekarang kan zaman-zamannya warna pastel nih, Bang, apalagi ada cewek kue, cewek mamba ya kan? Cewek bumi. Ibu, tadi kita udah banyak banget ngobrolin soal batik, mau itu batik secara umum ataupun batik Betawi Trogongnya sendiri. Tadi Nurul ingat Ibu bilang kalau batik itu proses pembuatannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama batik tulis, terus batik cap. Nah kan kalau zaman sekarang Ibu di toko-toko online itu kan banyak tuh katanya batik printing batik. Nah, apakah itu bisa disebut batik atau gimana Bu?
kalau berdasarkan apa namanya proses pembuatan batik itu menggunakan malam panas ya. Terus pewarnaannya pun ada pewarnaan itu ada celup, ada colet atau dan celup. Tapi kalau printing itu kan prosesnya tidak menggunakan canting atau cap, juga tidak menggunakan malam. Dia pakai pewarna tekstil biasa gitu. Jadi memang printing is not batik. Ya, itu yang perlu diketahui ya. Printing is not batik ya. Jadi itu printing itu adalah tekstil yang bermotif batik. Jadi dia tekstil tapi dimotifkan batik gitu. Jadi bukan batik, hanya bermotif batik. Oke, DV Mania. Menurut Ibu Siti Laila, bagaimana sih Bu seharusnya cara kita melestarikan batik? Kalau saya karena sebagai perajin ya saya akan terus membuat batik ya selama saya, kalau orang bilangnya selama hayat masih dikandung badan ya. Dan saya juga berusaha untuk menurunkan tradisi membatik ini kepada generasi muda. Misalkan saya, keluarga saya, kalau anak saya nggak bisa, mungkin belum tertarik, saya tularkan kepada keponakan-keponakan saya atau orang-orang sekitar. Dan saya juga di rumah selain saya membuat batik untuk dijual, juga ada semacam pelatihan. Jadi ada pelatihan berbayar dan tidak berbayar. Itu salah satu cara saya melestarikan ya. Jadi yang berbayar, yang tidak berbayar itu misalkan ada orang tertarik mau belajar batik, mau bergabung dengan batik saya, itu mereka sehatnya tanpa membayar. Tapi kalau ada anak sekolah, mereka, Bu saya mau belajar batik, itu ada kursus singkat. Jadi ada paketnya, ada 50.000, 75.000, 100.000, 150, tergantung mau berapa besar kecilnya kain. Itu sih salah satu caranya saja. Buat kita nih Bang Ilham, yang kita kan nggak punya bakat nih buat nulis batik atau cerita batik, ya bangga aja memakai batik sebagai warisan budaya Indonesia. Bahkan sampai orang-orang di luar Indonesia pun kayak di Eropa, Asia mengakui bahwa batik. Yang belajar batik di tempat saya banyak anak-anak sekolah internasional, bahkan banyak orang dari luar negeri loh. Mereka belajar, orang-orang asing yang belajar. Masa kita anak bangsa kalah? Kadang-kadang anak sendiri itu suka nggak mau gitu, tapi nanti ketika negara lain sudah mengklaim itu punya mereka, kita baru ribut, baru marah. Sementara untuk melestarikannya nggak mau. Bener banget. Untuk kedepannya nih Bu ya, bagaimana kedepannya supaya batik terus menjadi salah satu ikon budaya dan kebanggaan bangsa? Ya kalau saya sih dengan terus mempertahankan, terus melestarikan ya, apapun yang terjadi ya saya bilang kan, saya akan terus berusaha melestarikan kegiatan membatik atau keberadaan membuat batik di tempat saya gitu. Pengennya saya menularkan kepada generasi yang muda-muda gitu ya. Tapi kan nggak segampang membalikan tangan gitu kan. Jadi memang perlu perlu kesabaran, perlu kekuatan gitu. Jadi memang harus saya bisa menularkan ya tradisi membatik ini kepada generasi muda. Benar banget. Ibu, ini Nurul kepo nih Bu seputar range harga dari batik itu sendiri. Ibu ini kan penggiat bisnis batik juga. Ini kira-kira kalau range harga batik itu sekitar berapa sih Bu? Kalau untuk batik tulis itu ya saya jual mulai 750.000 sampai dengan di atas 1 juta, tergantung dari jenis bahan yang dipakai dengan berapa banyak warna yang digunakan. Itu udah bentuk baju, pakaian atau masih bakal? Masih kain. Kain. Jadi masih selembar kain batik itu. Batik tulis saya hargakan segitu, sementara batik cap itu mulai range harganya itu 150.000 sampai dengan di atas 500.000. Berarti kalau dari range harga lebih mahal yang batik tulis ya Bu ya? Pasti. Karena prosesnya jauh lebih sulit. Kalau misalnya batik yang udah jadi gitu kayak pakaian ada Bu? Untuk yang laki-laki saya jual juga ya, tapi kalau untuk yang perempuan karena agak susah ya, kalau perempuan itu kan dari ukuran gitu agak sulit, tapi yang tetap ada, tapi yang lebih banyak itu yang saya jual pakaian jadi laki-laki. Pakaian jadi laki-laki itu range-nya berapa? Beda. Kalau udah jadi baju kan berarti ada ongkos jahitnya juga kan. Jadi untuk lengan pendek itu saya hargakan mulai dari 250.000. Mulai dari 250.000. Itu Ibu jual lah di online kah atau bisa cuma ada di store tempat Ibu aja?
Yaitu memang saya sampai saat ini saya baru membuat batik dan menjualnya di tempat sendiri, di rumah sendiri di daerah Trogong itu. Yang rumah saya jadikan sebagai tempat usaha juga. Nah. Tapi saya rajin bayar pajak loh, jadi nggak usah takut. Walaupun saya jual di rumah, saya tetap bayar pajak. Iya. Nah, Jadi bisa kan Bu kalau misalkan mau order lewat Ibu gitu? Bisa, itu kan saya punya IG, punya Instagramnya juga ya, Batik Betawi Trogong. Kadang-kadang ya orang bisa lihat dari situ, terus DM ke saya, baru terus pesan gitu. Kalau memang stok yang ada di IG itu ada ya bisa, kalau enggak ya mereka bisa pesan. Nah, bisa by request ukurannya. Tadi kan karena pakaian jadi wanitanya kan belum ada ya Bu ya, bisa ada sih, cuma tertentu ukurannya. Berarti nanti bisa dicari di Instagramnya di Betawi. Batik Betawi Trogong. Di follow ya. Follow ya, Batik Betawi Trogong. Itu salah satu melestarikan loh, kalau nggak bisa caranya belajar ini dengan memfollow IG Batik Betawi Trogong. Nah, sama-sama kita gaungkan batik nih DFM-nya. Apa nih harapan Ibu ke depannya untuk batik sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki karakter dan ciri khas? Harapan saya sebagai perajin batik ya, khususnya saya batik Betawi gitu. Saya berharap jangan sampai salah satu warisan tak benda ini hilang ya. Saya berharap generasi muda di bawah saya itu untuk terus mempertahankan dengan cara ya dengan belajar, dengan cara ya kalaupun mereka nggak belajar mungkin melihat, dan ya paling tidak mereka punya batik gitu. Iya. Ya paling nggak pakainya kan banyak tuh anak-anak outfitnya macam-macam, merek macam-macam gitu kan. Yang bawa satu diselipkan batik tapi yang asli, bukan batik, bukan printing ya gitu. Coba anak-anak muda itu ya dengan cara apresiasi itu mereka punya batik lah dalam salah satu koleksi bajunya gitu, ada batik untuk anak muda ya. Sekarang kan banyak nih DFM-nya kayak batik modern dari segi motifnya, tapi setidaknya kita punya satu yang menggambarkan ciri khas budaya kita, misalnya batik Betawi Trogong gitu. DFM-nya sebelum kita tutup juga nih, Ibu ada nggak nih Bu pesan yang ingin disampaikan? Kan hari ini Hari Batik Nasional nih Bu, gitu. Apa ungkapan rasa syukur mungkin? Iya. Untuk menyambut Hari Batik. Ya, sebagai perajin batik saya bersyukur ya kalau ada Hari Batik itu diperingati bukan hanya di Jakarta, tapi kan itu memang Hari Batik nasional ya. Jadi Indonesia. Se-Indonesia. Jadi mudah-mudahan batik itu bisa kita pertahankan, bisa kita lestarikan, dan bisa membawa bisa membawa nama baik bangsa di dunia internasional melalui batik. Amin. Terus suka juga loh motif batik. Terus salah satu orang yang bangga pakai batik. Ada generasi muda yang pakai batik. Alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak, nggak terasa waktunya udah mau habis nih Bu. Terima kasih banyak untuk Ibu Siti Laila selaku Ketua Sanggar Batik Betawi Trogong dan owner usaha Batik Betawi Trogong. Sehat selalu Ibu, semoga usahanya sukses. Terima kasih juga sudah diundang di 103,4 DFM. Oke, salam juga buat keluarga di rumah ya Bu. Semoga Ibu sehat-sehat selalu ya Bu. Dimudahkan rezekinya. Amin. Sukses juga buat DFM. Iya, makasih Ibu.